adik-adik yang di rumah. Hari ini kita bertemu kembali di Bara Sekolah hari Minggu kita. Apa kabarnya nih adik-adik yang ada di rumah? Kakak berharap adik-adik yang ada di rumah dalam keadaan baik-baik saja dan tetap sehat. Untuk adik-adik yang ada di rumah, jangan lupa ya untuk mempersiapkan Alkitab dan juga alat tulisnya. Karena sebentar lagi kita akan memulai ibadah kita. Dan untuk memulai ibadah kita hari ini, kita mengangkat pujian kita Bapak Abraham. Adik-adik yang ada di rumah, yuk kita sama-sama berdoa. Lipat tangannya, pejamkan matanya, tundukkan kepalanya, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami sangat senang sekali karena pada hari ini kami bisa beribadah dari rumah kami masing-masing, beribadah sekolah minggu secara virtual. Tuhan Yesus, kiranya Engkau memberkati ibadah kami ini dari awal hingga selesainya nanti. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama-Mu kami memohon dan berdoa. Amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita Alkitab yang akan disampaikan nantinya, kita angkat pujian kita, Dia lahir untuk kami. Shalom adik-adik yang ada di rumah, puji Tuhan ya. Hari ini berjumpa lagi dengan kakak. Hari ini pelajaran yang kita ambil dari kitab Zakaria 9 ayatnya yang ke-9 sampai yang ke-10. Namun sebelumnya kakak ajak adik-adik yang ada di rumah untuk kita bersama-sama menaikkan doa sebelum kita mendengar dan membaca dari firman Tuhan ini ya. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena kami pagi hari ini dimampukan kembali untuk bersekolah minggu Tuhan. Walaupun kami sekolah minggu dari rumah kami masing-masing, tapi kami yakin dan percaya dimanapun kami bersekutu, Tuhan selalu ada dengan kami. Tuhan Yesus, pada saat ini kami ingin membaca dan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Urapi hati dan pikiran kami Tuhan, agar kami mampu melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam dan oleh Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kalian buka Alkitabnya dari Perjanjian Lama, kitab Zakaria 9 ayat yang ke-9 sampai yang ke-10. Kita baca bersama-sama. Raja Mesias di Sion, bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion, bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem. Lihatlah rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah.
Ia akan melenyapkan kereta-kereta dari Efraim dan kuda-kuda dari Yerusalem. Busur perang akan dilenyapkan dan ia akan memberitakan damai kepada bangsa-bangsa. Wilayah kekuasaan yang terbentang dari laut sampai ke laut dan dari sungai Efrat sampai ke ujung-ujung bumi. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Amin. Nah, adik-adik tahu nggak siapa itu Zakaria? Zakaria adalah seorang nabi yang dipilih Allah menjadi perpanjangan tangannya menyampaikan firman Tuhan ke tengah bangsanya yang kembali dari pembuangan ke Yerusalem. Nah, adik-adik, bagaimana caranya kita menunjukkan ekspresi sukacita? Apakah dengan merengut atau dengan tersenyum atau tertawa? Ya, dengan tertawa ya adik-adik. Nah, selanjutnya kita menunjukkan kegembiraan kita dengan bertepuk tangan. Apakah itu kita sedang sedih enggak ketika kita sedang bertepuk tangan? Tidak ya, kita sedang bersukacita. Nah, adik-adik, bersorak-sorak tentu adalah bentuk ungkapan rasa bahagia kita ya, dan rasa syukur atas sesuatu peristiwa, atas sesuatu yang kita dapatkan. Ada banyak alasan mengapa seseorang bertepuk tangan dalam kegembiraan adalah salah satunya. Ketika seorang yang penting datang, misalnya seorang presiden mengunjungi kota kita, pasti kita bertepuk tangan bahagia ya. Nah, adik-adik, hari ini kakak akan mengajarkan tentang sukacita yang akan dirasakan karena kedatangan seorang raja. Ya, raja yang akan datang adalah seorang raja yang datang kepada kita adalah sukacita yang besar bagi kita. Sebab seorang raja mau menjumpai kita, apalagi yang datang itu adalah raja yang kekal, yang adil, dan yang jaya. Di dalam kitab Zakaria tadi mengatakan, bersorak-soraklah dengan nyaring hai putri Sion, bersorak-soraklah hai putri Yerusalem, lihatlah rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Ia akan melenyapkan kereta-kereta dari Efraim dan kuda-kuda dari Yerusalem. Busur perang akan dilenyapkan dan ia akan memberitakan damai kepada bangsa-bangsa. Wilayah kekuasaannya akan terbentang dari laut sampai ke laut dan dari sungai Efrat sampai ke ujung-ujung bumi. Nah, adik-adik, itulah nubuat yang digenapi ketika Tuhan Yesus dieluk-elukkan di Yerusalem dan orang banyak berseru, Hosana bagi Raja Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosana di tempat yang maha tinggi. Adik-adik bisa buka Matius 21 ayatnya yang ke-9. Adik-adik, di sini Tuhan Yesus datang sebagai Raja Israel, bagaikan seorang raja yang begitu mencintai rakyatnya sampai ia rela mengorbankan dirinya sendiri agar rakyatnya beroleh keselamatan. Sudah pasti ya, rakyatnya akan menaati sang raja dengan kecintaannya. Kita dahulunya adalah pelanggar-pelanggar hukum Allah yang seharusnya mati, tetapi telah beroleh keselamatan karena pengorbanan Tuhan Yesus. Ketika kita masih berdosa, Tuhan Yesus mati bagi kita. Dia yang tidak berdosa rela dijadikan dosa untuk menerima hukuman kita, dan sebaliknya kita dijadikan benar oleh karena kesalehannya.
Nah, adik-adik, Allah di sini menunjukkan kasih-Nya kepada kita ya, kepada kakak, kepada adik-adik semua, karena Tuhan kita Yesus Kristus telah mati untuk kakak dan adik-adik yang ada di rumah semuanya ya. Ketika kita masih berdosa, adik-adik bisa buka di Roma 5 ayat yang ke-8. Allah membuat Yesus yang tidak berdosa menjadi dosa karena kita, supaya kita dibenarkan oleh Allah. Bisa adik-adik buka di kitab 2 Korintus 5 ayat yang ke-21. Tuhan Yesus datang sebagai Raja ya. Ia mengampuni dan mengasihi kita. Tuhan Yesus adalah Raja yang hebat ya adik-adik. Karena itu kita selalu bersyukur dan bersukacita. Adik-adik jangan lupa ya, sebagai Raja Tuhan Yesus sangat berkuasa, sehingga kita sebagai anak-anaknya tidak perlu takut lagi. Adik-adik yang ada di rumah, satu hal yang juga tidak boleh kita lupakan, bahwa sebagai anak Raja kita tidak boleh membuat Raja kita menjadi malu dengan cara hidup kita yang bukan seperti anak Raja. Misalnya kita sebagai anak-anak yang suka marah, suka berbohong, suka mencuri, itu Tuhan Yesus sangat tidak menyukai. Tetapi Tuhan Yesus menginginkan kita sebagai anak-anak, sebagai anak Raja adalah kita harus berhati yang lemah lembut, tulus, dan tidak suka berbuat dosa ya. Nah, pesan untuk kita dari pelajaran minggu ini adalah adik-adik, hendaknya kita bersukacita dalam menantikan kedatangan Juru Selamat dan yakin Ia datang untuk menyelamatkan dan membebaskan kita dari dosa. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Nah, adik-adik, kita menaikkan doa syafaat kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah membaca dan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu dapat bertumbuh di dalam hati kami masing-masing, serta dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan Yesus, kami mau berdoa Tuhan untuk adik-adik sekolah minggu kami, jika mereka saat ini sedang dalam keadaan sakit. Biarlah Tuhan Yesus yang memulihkan mereka, menyembuhkan mereka Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau berdoa juga untuk adik-adik kami, jika mereka masih belajar secara daring dari rumah mereka masing-masing. Biarlah Tuhan Yesus memampukan mereka, berikan mereka roh hikmat, kekuatan, serta akal pikiran yang bagus Tuhan, agar mereka mampu untuk mendengarkan apa yang dijelaskan gurunya melalui video dan sebagainya Tuhan, agar mereka dapat melakukan dan menjawab semua soal-soal, tugas-tugas yang guru-guru mereka berikan kepada mereka Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk bangsa negara kami, negara Indonesia yang kami cintai ini Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus yang memulihkan negeri kami ini Tuhan, agar kami mampu melakukan semua aktivitas kami seperti sedia kala. Kami rindu Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu bersama-sama di gedung gereja Tuhan. Tuhan Yesus, untuk para pendeta, penatua diakon, guru-guru sekolah minggu, pekabar Injil-Mu, biarlah Tuhan memberikan mereka kekuatan, kesehatan Tuhan, agar mereka mampu memberitakan keselamatan di muka bumi ini Tuhan. Tuhan Yesus, masih banyak doa dan pinta kami, namun bibir dan mulut kami terbatas untuk mengucapkannya satu persatu, tapi sempurnakanlah dengan doa yang Kau ajarkan demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, ada kesempatan untuk kita mengumpulkan persembahan kita sebagai tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan. Dengan diiringi pujian kita, Aku Diberkati.
Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Adik-adikku tersayang, mari kita bersatu dalam doa persembahan kita sekaligus doa untuk mengakhiri ibadah virtual sekolah minggu kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, bila tadi kami telah mempersembahkan persembahan syukur kami, berkati persembahan kami ini ya Tuhan, supaya berkenan di hadapan-Mu. Bila sebentar lagi kami ingin mengakhiri ibadah virtual kami ini Tuhan, tolong Engkau berkati kehidupan kami, begitu juga dengan aktivitas kami, baik kami akan belajar melalui rumah kami masing-masing ataupun kegiatan kami yang lain. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama-Mu kami memohon dan berdoa. Amin. Adik-adik, kita berada di akhir ibadah, kita angkat pujian kita yang berjudul Pekerja Kristus. Lama-lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku menjadi pekerja melayani, jadi saksi baginya, bukan sembarang pekerja. La la la, Yesusku luar biasa. La la la, Dia Raja segala raja. La la la, memanggilku menuai ladangnya, hanya anugerah semata. La la la, aku dipakai oleh-Nya. La la la, sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Adik-adik, ibadah sekolah hari Minggu kita hari ini telah selesai. Sampai jumpa ya di ibadah sekolah Minggu online kita di minggu depan. Tetap jaga kesehatannya dan keluar rumah, tetap pakai masker dan jangan lupa cuci tangannya. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.